semuanya. Pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, namaku Ida Ayu Puturani Pretendari dari Program Studi Inovasi Digital ITS dengan NRT 50512310005. Di mata kuliah Statistika Bisnis kali ini, saya akan menjelaskan measure of three yang telah saya sebut, yaitu measure of central tendency, measure of variation, dan measure of position. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan measure of three, yaitu measure of central tendency, measure of variation, dan measure of position. Pertama, saya akan menjelaskan tentang measure of central tendency, dilanjutkan dengan measure of variation, lalu measure of position. Measure of central tendency. Measure of central tendency sendiri merupakan suatu pengukuran nilai yang dapat digunakan untuk mempresentasikan nilai tipikal atau sentral dari suatu dataset. Kalau dulu SMA kita mengenalnya dengan sebutan mean, median, dan modus. Mean sendiri merupakan penjumlahan dari keseluruhan entry pada dataset dibagi dengan banyaknya entry pada dataset itu sendiri. Berikut ada contoh dan rumusnya. Selanjutnya ada median yang merupakan nilai tengah dari suatu dataset yang sudah terurut. Apabila entry dataset berjumlah genap, maka nilai tengah akan dibagi menjadi dua. Berikut adalah contohnya. Lalu ada juga mode atau modus, merupakan nilai dari dataset yang memiliki nilai frekuensi kemunculan paling tinggi. Hal ini menimbulkan suatu dataset itu bisa punya modus lebih dari satu, atau bahkan tidak memiliki modus sama sekali. Kelebihan dan kekurangannya. Mean cukup bisa diandalkan karena Mean memperhitungkan setiap entry dari dataset yang kita miliki. Mean sangat rentan terhadap outlier. Median bisa dijadikan alternatif bila mana terdapat outlier pada dataset. Kita dapat kata-kata asingnya di sini, yaitu outlier. Oke. Outlier sendiri adalah nilai yang jauh berbeda daripada nilai lainnya pada suatu dataset. Jadi, semisal ada 11, 12, 1, 14, 14 dalam satu dataset, maka outliernya adalah 1. Selain itu, kita juga mengenal yang namanya weighted mean, atau nilai rata dari suatu dataset di mana setiap entry-nya memiliki bobot tertentu. Berikut adalah contoh dari weighted mean. Lalu ada mean of grouped data. Kita juga dapat melakukan estimasi nilai rata dari suatu dataset yang sudah dikelompokkan ke dalam format distribusi frekuensi. Dengan rumusnya yaitu sebagai berikut tadi, dan contohnya adalah begini. Dan dalam distribusi sendiri kita memiliki beberapa bentuk, diantaranya ada symmetric, uniform, ada skewed right, ada skewed left. Lalu kita masuk ke measure of variation. Measure of variation sendiri adalah suatu pengukuran nilai yang dapat digunakan untuk merepresentasikan keberagaman atau sebaran data. Terbagi menjadi 3, yaitu range, variance, dan standard deviation. Untuk range sendiri, kita dulu SMA sudah kenal ya, range dari suatu dataset merupakan hasil perhitungan selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah pada dataset tersebut. Pengukuran nilai keberagaman dengan menggunakan range memiliki kelemahan di mana hanya menyertakan 2 nilai saja dalam proses pengukuran, yaitu nilai tertinggi dan nilai terendah itu tadi. Dan langsung ada variance ya, dan ini adalah rumusnya, yaitu variance dari suatu dataset merupakan hasil perhitungan rata simpangan tiap entry pada dataset terhadap nilai mean dari dataset tersebut. Jadi terus setelah itu ada standard deviation. Kita dulu mengenalnya adalah simpangan baku. Sekarang mungkin pas kita SMA kita mengenalnya itu ya, sekarang namanya standard deviation. Kelemahan utama dari variance adalah nilai yang dihasilkan tidak memiliki satu yang sama dengan entry data. Kelemahan ini dapat diatasi dengan standard deviation atau simpangan baku. Berikut adalah contohnya. Contoh penerapan dari ketiga yang saya sebutkan tadi, yaitu ada range, terus variance, dan standard deviation itu sendiri.
Di sisi lain, di variation itu sendiri ada empirical rule dan Chebyshev's theorem. Jadi empirical rule adalah data yang kita temui di lapangan umumnya memiliki distribusi yang mendekati bentuk distribusi simetris atau bell shaped. Empirical rule dapat diterapkan pada bentuk distribusi simetris. Lalu ada Chebyshev's theorem, merupakan proporsi minimum dari dataset yang berada pada key standard deviation diformulasikan dengan 1 dikurangi 1 per K kuadrat. Empirical rule hanya berlaku untuk symmetric distribution, sedangkan Chebyshev's theorem dapat diterapkan untuk semua bentuk distribusi. Selain kedua tadi juga ada yang namanya frequency distribution dan coefficient of variation. Untuk frekuensi distribusi, di sini ada rumusnya sebagai berikut. Lalu untuk coefficient of variation, yaitu standard deviation dapat digunakan untuk membandingkan keberagaman atau sebaran data antar dataset yang memiliki kesatuan pengukuran yang sama dengan nilai mean yang mirip. Sedangkan untuk dataset yang memiliki satuan pengukuran yang berbeda atau nilai mean yang jauh berbeda, maka kita mesti menggunakan coefficient of variation. Berikut adalah rumusnya, dan kita lanjut ke measure of position. The measure of position dapat didefinisikan sebagai suatu pengukuran yang digunakan untuk menentukan posisi relatif dari suatu entry data atau data point pada dataset. Terbagi menjadi 3, yaitu quartile, percentile, dan standard core. Jadi kalau teman-teman dulu belajar tentang quartile, Q1, Q2, dan lain sebagainya, sekarang kita sudah masuk ke yang lebih mendalam. Quartile adalah nilai yang membagi suatu dataset terurut menjadi 4 bagian yang sama. Terdapat 3 nilai quartile yang kita tahu ya, ada Q1, Q2, dan Q3. Lalu ada yang namanya interquartile. Kita baru dengar sekarang ya, atau kita sebut dengan EQR. Adalah measure of variation atau pengukuran keberagaman atau sebaran data dengan menselisihkan nilai kuartil ketiga dan kuartil pertama. Kuartil sendiri dapat dideteksi untuk outlier ya. Jadi entry data atau data point pada suatu dataset bisa dikategorikan sebagai outlier bila lebih kecil dari Q1 min 1,5 IQR atau lebih besar dari Q3 plus 1,5 IQR. Lalu ada percentile. Sekarang kita baru dengar ya. Percentile adalah nilai yang membagi suatu dataset terurut menjadi 100 bagian yang sama. Terdapat 99 nilai percentile yaitu P1, P2, dan sampai P99. P25 menunjuk posisi yang sama dengan Q1, P50 sama dengan Q2, P75 sama dengan Q3. Di percentile sendiri dapat deteksi outlier dengan percentile ya. Entry dapat untuk mendeteksi outlier bisa menggunakan percentile juga, di mana lebih kecil dari P5 atau lebih besar dari P95. Lalu ada standard code. Standard code merepresentasikan nilai simpangan suatu entry pada data terhadap mean dari dataset yang diukur berdasarkan standard deviation. Nilai z-core bisa negatif, positif, atau 0 dengan rumus sebagai berikut. Dan itulah yang akan saya jelaskan di materi statistika bisnis ini tentang measure of tree yang tadi saya jelaskan. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga dapat membantu dan dapat membantu adik-adik untuk mengenal lebih berlanjut tentang measure of trees atau measure of central tendency, measure of variation, dan measure of position. Dan sampai jumpa di lain waktu.